Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nurantika from the English Language Education Study Program. In this video, I want to discuss about qualitative and quantitative research. What is the difference? Then an example of experimental research design if there is only one class and also several types of research that are commonly used in the field of English language teaching or ELT. Baik, pertama saya akan menjelaskan perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Nah, sebenarnya gampang banget kita ngebedainnya. Kalau kuantitatif itu identik dengan angka, statistik, dan juga perhitungan. Biasanya peneliti ingin menguji hipotesis, mengukur sesuatu, atau mencari hubungan sebab akibat. Misalnya, apakah teknik role play benar-benar bisa meningkatkan kemampuan berbicara siswa? Nah, seperti itu ya. Kalau kualitatif, fokusnya ke kata-kata, deskripsi, dan makna. Jadi lebih mendalam, lebih ke cerita pengalaman, perasaan, atau fenomena yang terjadi di lapangan. Perbedaan lainnya itu ada di instrumen penelitian. Kalau kuantitatif, pakainya tes, angket, atau kuesioner yang hasilnya berupa angka. Nah, kalau kualitatif pakainya wawancara, observasi, dan juga catatan lapangan yang hasilnya narasi panjang, bukan angka. Kemudian, perbedaan lain ada di data dan analisisnya. Kuantitatif diolah pakai statistik, kualitatif dianalisis pakai coding, tema, atau pola. Kalau untuk sampel, nah sampelnya juga berbeda. Kuantitatif butuh sampel yang besar biar bisa digeneralisasi. Kalau kualitatif cukup sampel kecil tapi analisisnya mendalam. Jadi gampangnya kuantitatif itu angka, kualitatif makna. Sekarang bayangkan kita mau bikin penelitian kuantitatif eksperimen, tapi cuma ada satu kelas. Nah, desain apa sih yang bisa dipakai? Ada beberapa pilihan. Yang pertama, one group pretest, post-test design. Jadi satu kelas dites dulu sebelum treatment, itu namanya pretest, terus diberi treatment, lalu dites lagi setelah treatment atau post-test. Nanti tinggal dibandingkan apakah ada peningkatan atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, time series design, hampir sama, tapi tesnya dilakukan berulang kali. Jadi lebih yakin kalau peningkatan itu benar-benar dari treatment, bukan hanya kebetulan. Kemudian yang ketiga ada post-test only design. Kalau paling sederhana, cuma tes setelah treatment tanpa pretest, tapi kelemahannya kita nggak tahu kemampuan awal mereka seperti apa. Jadi walaupun cuma ada satu kelas, masih ada beberapa desain yang bisa dipakai. Kemudian jenis-jenis penelitian dalam ELT. Sekarang saya mau bahas beberapa jenis penelitian yang sering dipakai di bidang ELT. Yang pertama itu ada jenis penelitian eksperimen, yaitu menguji pengaruh variabel tertentu. Misalnya apakah teknik role play bisa meningkatkan speaking siswa. Yang kedua ada korelasi, mencari hubungan antar variabel tanpa memberi treatment. Contohnya apakah ada hubungan antara motivasi belajar dengan kemampuan listening. Yang ketiga penelitian tindakan kelas atau PTK. Ini biasanya dilakukan guru di kelas sendiri untuk memperbaiki pembelajaran. Ada siklusnya, yaitu rencana, tindakan, observasi, dan refleksi. Kemudian analisis konten, fokusnya menganalisis isi dokumen atau teks. Misalnya menganalisis jenis kesalahan gramatikal dalam karangan siswa. Yang kelima, case study, penelitian mendalam tentang satu kasus tertentu. Contoh, meneliti satu siswa yang mengalami speaking anxiety. Yang keenam, ada fenomenologi, menggali pengalaman hidup seseorang. Misalnya pengalaman mahasiswa dalam menghadapi kecemasan saat presentasi. Dan yang terakhir ketujuh, research and development. Tujuannya menghasilkan produk, misalnya modul, aplikasi, atau media pembelajaran. Prosesnya panjang dari identifikasi masalah, desain produk, uji coba, revisi, sampai produknya final. Jadi jenis-jenis penelitian ini sangat relevan di ELT. Kesimpulannya adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif itu berbeda di fokus, instrumen, data, dan cara analisisnya. Kalau eksperimen hanya dilakukan dalam satu kelas, ada beberapa desain yang bisa kita pakai seperti pretest, post-test. Dan di ELT,
kita punya banyak jenis penelitian dari eksperimen sampai R&D ya. Oke, cukup sekian penjelasan saya, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.